Taib akhi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita kembali dalam pelajaran IPA pada kesempatan ini melalui daring. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelum ini kita telah membahas dan membaca alat ukur panjang yang pertama yaitu mistar. Ada beberapa contoh. Kita lanjut alat ukur panjang yang kedua yaitu jangka sorong. Ya, ini namanya jangka sorong. Ada dua jenis jangka sorong. Yang pertama jangka sorong digital. Pada saat kita mengukur benda, maka akan tampil di layarnya, di monitornya itu berapa panjang dari benda, berapa ukuran benda. Akan langsung dia akan memberitahu kita. Yang kedua ada jangka sorong mekanik. Jangka sorong mekanik inilah yang akan kita pelajari cara membacanya. Ya, karena dia tidak menunjukkan angka secara langsung seperti jangka sorong digital. Ini kita pelajari cara membacanya jangka sorong mekanik ini. Ya, mechanical namanya, manual gitu ya. Kita lihat gambar berikut. Nah, kita lihat gambar berikut cara membaca jangka sorong ya. Jangka sorong itu memiliki dua skala. Ya. Yang pertama skala utama yang di atas nih ada 2, 3, 4. Itu namanya skala utama. Ya. Sama persis dengan mistar ini yang skala utama ini yang di atas nih. Ukuran skalanya itu sama. Nah, yang di bawah ini yang warna merah ini 0 sampai 10 itu namanya skala Nonius. Atau ada juga orang yang menyebut dengan skala Vernier ya. Tapi biasanya kalau Anda menyebut skala Nonius. Nah, bagaimana cara membacanya? Tahap yang pertama, kita lihat dulu skala utama. Nah, skala utama, kita lihat dulu dari skala utama dengan melihat angka 0 dari skala Nonius yang warna merah. Ini di bawah 0 ya. Angka 0 itu kalau kita baca dari skala utama itu terletak antara 2,1 dan 2,2. Di 2,1 lewat sedikit. Skala yang 0 di bawah ini. Di 2,2 masih kurang. Nah, jadi kita ambil nilai skala utama ini adalah 2,1. Nah, 2,1. Kemudian lagi kita lihat skala yang di bawah dan di atas yang berdempet. Ya. Skala Nonius kita lihat. Dia akan terbentuk garis lurus dari atas ke bawah. Ya. 0, 1, 2, 3. 3 di skala Nonius. Dia berdempet dengan skala utama. 3 dikali dengan 0,1 mm. Ya. Karena ketelitian dari skala jangka sorong ini adalah 0,1. Pada catatan antum sudah ada kan? Nah, 3 dikali 0,1 mm sama dengan 0,3 mm. 0,3 mm dijadikan ke sentimeter sama dengan 0,03 cm. Skala utama berapa tadi? 2,1. 2,1 ditambah dengan 0,03 cm sama dengan
2,13 cm. Nah, itulah hasil pembacaan dari jangka sorong pada gambar ini. Antum harus tulis tuh ya. Nah, berikan contoh soal dan pembahasannya setelah ini. Nah, kita lihat pada gambar. Ya. 0 di bawah. Ya. 0 di bawah terletak antara 2,7 dan 2,8. Yang mana kita ambil? Yang kita ambil adalah 2,7 cm. Nah, mana garis yang di bawah berdempet dengan garis di atas? Kita hitung yang di bawah ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lah yang segaris dari atas ke bawah. Nah, 6 dikali 0,01 cm. Hasilnya 0,06 cm. Kenapa dikalikan dengan 0,01 cm? Karena ketelitian dari jangka sorong ini adalah 0,01 cm. Dijumlahkan skala utama dengan skala nonius, maka hasilnya 2,76 cm. Hasil pengukuran tabel sebuah buku fisika menggunakan jangka sorong seperti diperlihatkan pada gambar di atas adalah jawabannya A, 2,76 cm. Coba antum selesaikan soal ini di buku kertas catatan antum, kemudian kirim fotonya di grup WA. Nah, inilah alat yang ketiga yang digunakan dalam mengukur panjang, yaitu mikrometer sekrup. Pada gambar kita lihat, dia mirip sekali juga dengan cara membacanya dengan jangka sorong yang tadi. Pada lingkaran sebelah kanan ini kita lihat, ada skala utama, ada skala nonius. Nah, itu saja. Ya, dia sama, mirip. Cuman yang skala noniusnya yang ini di belakang. Kalau yang tadi skala noniusnya di bawah. Nah, gitu ya. Kita lihat contoh penyelesaian soal saja ya. Cara membacanya gimana. Cara menggunakan alatnya tuh gimana. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat contoh soal. Nah, di soal ini kan ada 0, 1, 2, 3, 4. Antara 0 dan 1 ini setengah ya. Antara 1 dan 2 ini setengah kan. Nah, karena dia lewat dari 4, maka 4 dikali 1 mm. Jadi skala yang 0, 1, 2, 3, 4 itu dalam satuan milimeter. Nah, maka hasil pembacaan yang skala utamanya 4 mm. Yang skala nonius yang Anda tunjuk pakai garis hitam ini adalah garis 30 yang sederet dengan garis 0, 1, 2, 3 sampai 4. Membentuk garis lurus dia, berarti 30, ya kan? 30. 30 dikali ketelitiannya 0,01 mm sama dengan 0,30 ya. Hasil skala tetap ditambah dengan skala nonius 4 mm ditambah 0,030 mm sama dengan 4,3 mm. Jadi hasil dari pengukurannya ialah 4,3 mm. Baik, kita berikan contoh soal, antum fotokan di buram atau di catatan antum ke grup WA kelas. Nah, berapa hasil dari pembacaan tebal benda menurut mikrometer sekrup? Antum buat di buku catatan bagaimana cara penyelesaian soalnya, kemudian antum fotokan kirim di grup WA ya.